Shalom keluarga damai. Minggu ini tanggal 7 Januari 2024 ibadah akan dilayani oleh Pendeta Andreas Catur Wismantono dengan tema hidup, dikasihi dan diperkenan Allah. Mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kata. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan beranak dan mendung. Haleluya, haleluya. Awan cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Allah Allahmu. Haleluya, haleluya. Api berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Puji Tuhan, di minggu pertama di tahun 2024 kita bisa menikmati ibadah dan terlebih lagi kita bisa menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah ini boleh meneguhkan iman kita bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan diperkenan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Terkhusus di dalam mengawali dan menjalani hidup kita di tahun 2024. Banyak hal yang kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami. Tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang apapun di dalam hidup kita. Sepanjang tahun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita percaya dan kita imani, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan memperkenan hidup kita. Mari kita mengangkat pujian, ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah
damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah ruah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita limpah ruah, jiwa muliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Di dalam bait pujian ini dikatakan ada damai sejahtera Allah di dalam hati kita. Ada sukacita berlimpah ruah di hati kita. Sungguhkah demikian yang kita alami Bapak Ibu? 2024 kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi biarlah melalui pujian ini kita diteguhkan bahwa ada damai sejahtera, ada sukacita, sehingga kita boleh menjalani dengan penuh pengharapan. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Di minggu pertama, kami boleh beribadah di tahun 2024 ini. Terlebih lagi ketika kami hendak menerima perjamuan kudus. Biarlah ini menjadi satu momen yang berharga dalam hidup kami, di dalam kami mengawali perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ke depan. Biarlah kami boleh tetap merasakan damai sejahtera, sukacita di dalam hari-hari kami. Dan itu dimungkinkan ketika kami hidup di dalam sebuah kesadaran yang penuh bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang melampaui segala keadaan kami. Maka itu ya Bapa, ampuni dosa kami, jikalau selama ini kami tidak menyadari bahwa hidup kami ini dikasihi Tuhan, sehingga kami tidak memiliki damai sejahtera, kami tidak memiliki sukacita. Kami merasa bahwa diri kami ada sebagaimana adanya oleh karena kekayaan kami, oleh karena status kami, oleh karena jabatan kami. Maka itu ya Bapa, ampuni kami, supaya hidup kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan. Inilah kami ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan menerima berita anugerah dari firman Tuhan yang terambil dari surat Roma 4 ayat 7 dan 8 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Puji Tuhan. Salam damai.
bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita akan merespon berita anugerah dengan pujian Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, Hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita menjalani tahun yang baru ini, di dalam kehidupan kita sungguh membutuhkan akan kebenaran firman Tuhan. Maka itu mari kita menyiapkan hati sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon belas kasih Tuhan dan anugerah Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau perkenan. Biarlah hidup kami di dalam mengawali tahun yang baru, tahun 2024 ini. Biarlah ada satu kesadaran yang penuh bahwa hidup kami ini adalah
ada di dalam kasih setiamu, sehingga membuat hidup kami mengalami damai sejahtera dan sukacita senantiasa, sekalipun keadaan kami bisa berubah-ubah, tetapi kami tetap percaya bahwa Allah yang tidak pernah berubah itulah yang bersama dengan kami. Berfirmanlah, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 29 dengan didaraskan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, Pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas surga, sebagai Raja selamanya.
hiaskan kekudusan. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil di dalam Markus pasalnya yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11. Markus pasal pertama ayat 4 hingga 11 demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat tahun baru. Pada waktu tanggal 1, mungkin tidak semua bisa hadir di dalam ibadah tahun baru, maka pada saat ini saya mengucapkan selamat tahun baru, menyongsong perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami nantinya, peristiwa-peristiwa seperti apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Maka itu kita membutuhkan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, sehingga di dalam menghadapi berbagai macam situasi keadaan, kita tidak goyah iman kita kepada Tuhan. Tema yang akan kita renungkan di dalam
Ibadah pada saat ini secara khusus melalui perjamuan kudus, yaitu hidup dikasihi dan diperkenan Allah. Minggu ini secara kalender gerejawi adalah minggu Yesus dibaptiskan. Dan ini memberikan satu penegasan tentang kemanusiaan Kristus. 100% Yesus adalah manusia, Allah yang masuk di dalam sejarah kehidupan manusia. Tetapi juga sekaligus melalui pembaptisan Kristus menegaskan bahwa dia adalah 100% Allah. Sebab Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga satu ungkapan pengakuan yang dicatat di dalam Injil Markus ini, setelah Yesus dibaptiskan, ada suara dari sorga yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baptisan Kristus itu bukan baptisan pertobatan, tetapi merupakan satu penggenapan janji Allah kepada umat manusia. Sehingga bagi Allah perlu menegaskan tentang jati diri daripada Kristus. Siapakah Yesus Kristus dari Nazaret itu? Dia bukan semata-mata anak tukang kayu Yusuf itu, tetapi dia adalah Allah, anak yang menjelma menjadi manusia. Sehingga perlu bagi Allah Bapa menegaskan, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadamulah aku berkenan. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu relasinya apa dengan kita? Ini memang merujuk kepada Kristus. Lalu apa hubungannya dengan kita? Relevansinya dengan kehidupan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 1, mari kita bersama-sama akan baca satu ayat ini. Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Sudah menemukan? Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 12. Baik, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara percaya kepada Yesus Kristus? Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara menjawab, ya, saya percaya, maka sejatinya Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya, kita semua yang percaya dalam namanya, yaitu Yesus Kristus, firman Tuhan menegaskan bahwa kita diberi kuasa menjadi siapa? Menjadi anak-anak Allah. Bukan dikatakan menjadi orang Kristen. Bukan dikatakan menjadi anggota gereja. Tetapi diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi ini berbicara tentang status hidup kita. Dan yang memberikan status ini adalah Allah melalui firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Maka itu apa yang dikatakan oleh Allah Bapa pada saat Yesus dibaptiskan, kebenaran, penegasan atau pengakuan daripada Allah terhadap setiap orang yang percaya kepada Yesus yang adalah anak-anak Allah itu juga sama, hidupnya ada di dalam kasih dan diperkenan oleh Allah. Menarik sekali Bapak Ibu, karena kata yang dipakai di sini kasih, yang kukasihi. Kata kasihi di sini dipakai agapetos.
yang merujuk atau menegaskan tentang keberadaan Yesus itu ada di dalam kasih Allah. Kalau di dalam surat 1 Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Dan kalau di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kata kasih di sini merujuk kepada pribadi daripada Allah itu yang adalah kasih. Jadi ketika tema yang kita renungkan hidup dikasih dan diperkenan Allah, itu berarti hidup kita ini berada di dalam kebersamaan dengan Allah. Sehingga dalam kondisi apapun Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Nah, kesadaran ini yang saya kira perlu untuk kita miliki bersama Bapak Ibu dan Saudara. Kesadaran, self-consciousness, kesadaran bahwa diriku ini adalah anak-anak Allah di dalam iman kepada Kristus. Sehingga diriku ini adalah orang yang dikasihi Allah. Dan orang yang diperkenan oleh Allah. Nah, diperkenan itu memiliki satu penegasan bahwa keberadaan daripada Yesus itu berada di dalam hatinya Allah. Maka itu kalau kita yang percaya kepada Kristus, yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, sejatinya juga hidup kita, keberadaan hidup kita, itu ada di dalam hatinya Allah. Hati Bapa. Oh saudara, ketika saya merenungkan pada bagian ini, saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena siapakah saya? Saya adalah orang yang berdosa. Saya yang layak dan patut untuk binasa. Tetapi Tuhan di dalam anugerahnya memberikan kasih kepada saya. Karena iman di dalam Kristus. Sehingga keberadaan saya ini selalu bersama dengan Allah. Wow, ini menarik sekali Bapak Ibu. Pembaptisan Kristus itu memberikan satu penegasan bahwa kita dihisapkan di dalam anugerah kasih Allah. Maka itu ketika Kristus menjalani kehidupannya, saudara, ada satu momen yang menjadi sebuah pembelajaran bagi orang tua daripada Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Coba kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 2. Lukas pasalnya yang kedua, yaitu ketika Yesus berada di bait Allah pada usia 12 tahun untuk memenuhi satu tuntutan hukum Taurat pada peristiwa hari raya pada saat itu. Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Lalu ketika selesai acara, orang tua itu pulang, Yusuf dan Maria, tetapi Yesus tetap di bait Allah. Lalu 3 hari Maria dan Yusuf itu mencari Yesus dan balik ketemu Yesus di bait Allah. Dan setelah ketemu, ya, Maria dan Yusuf berkata ya kepada Yesus di dalam ayatnya yang ke-49, ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, yaitu Yusuf dan Maria, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
Dan Yesus makin besar, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Jadi ketika Kristus memiliki satu kesadaran bahwa dirinya ada bersama dengan Allah, keberadaan Yesus itu mencerminkan atau merepresentasikan, menggambarkan keberadaan tentang Allah. Sehingga para orang tua, terkhusus Yusuf dan Maria itu ketika mendapati jawaban daripada Yesus bahwa dia harus berada di dalam rumah Bapa. Karena Yesus ingin menjelaskan bahwa aku dan Bapa selalu bersama, adalah satu. Maka itu ketika pada saat ini saudara, kita percaya kepada Kristus, di dalam iman kepada Kristus, dengan kebenaran firman Tuhan ini, menegaskan kepada kita bahwa keberadaan hidup saudara dan saya itu berada bersama dengan Allah. Berada bersama dengan Allah itu bukan karena pada saat kita di gereja saja. Bukan pada saat kita ikut di dalam sebuah persekutuan pelayanan. Tetapi dimanapun, dalam kondisi apapun kita ini berada bersama dengan Allah. Maaf, sampai kita pada saat kita berbuat dosa pun, kita bersama dengan Allah. Maka itu sebagai orang Kristen ketika berbuat dosa lalu tenang-tenang, ini perlu dipertanyakan sejauh mana imannya kepada Kristus. Sejauh mana kesadarannya bahwa dirinya itu adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebersamaan dengan Allah itu memberikan kepada kita satu kesadaran bahwa hidup kita ini tidak main-main. Dan hidup kita ini tidak ditentukan oleh keadaan. Saudara, ketika ada anak Tuhan yang semasa dalam kondisi sehat, baik-baik saja gitu ya, wah itu merasakan kebaikan Tuhan luar biasa. Tetapi peristiwa atau kenyataan hidup itu bisa berubah sewaktu-waktu. Saudara, ada seorang anak Tuhan yang ketika ketemu dengan saya untuk berbincang, ternyata dokter mendiagnosis dirinya ini kena kanker dan setelah dioperasi 1 tahun kemudian tumbuh kembali. Dan saat ini sedang dirawat di Singapura. Dan dalam pergumulannya, seolah-olah dia melihat bahwa kebaikan Tuhan itu mana sih? Kasih setia Tuhan itu mana sih? Ketika dalam pergumulan itu berbincang dengan saya mengatakan, justru di tengah kondisi yang sulit ini, menegaskan kepada kita bahwa kita ini tetap bersama dengan Allah. Tuhan bisa saja memberikan kondisi yang baik, sehat, puji Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa mengizinkan segala peristiwa itu terjadi. Saudara, tetapi yang disyukuri adalah sekalipun dokter mendiagnosis hidupnya tinggal 6 bulan, tetapi di dalam masa 3 bulan yang sudah lewat itu dia baik-baik saja. Dia masih bisa bekerja. Dia masih bisa beraktivitas. Dan 3 bulan kemudian, dan ini mungkin tinggal 1 atau 2 bulan lagi saudara, menurut analisa dokter. Tetapi saya katakan bahwa siapapun kita ini akan meninggalkan dunia ini. Dengan cara apapun. Lalu saya tegaskan bahwa sekalipun kondisimu seperti ini, engkau bersama dengan Allah. Sama seperti saya ini juga, saya bersama dengan Allah. Saya juga tahu bahwa hidup saya ini juga tidak akan lama di dunia ini.
Lalu orang itu mengatakan, ya Pak Catur belum tahu persis waktunya kapan. Lah saya ini sudah diberitahu. Terus saya bilang, oke, dokter yang memberitahu, bukan Tuhan yang memberitahu. Dokter bisa keliru, saudara. Tetapi ketika engkau didiagnosis dan divonis, umurmu tinggal sebentar. Sekalipun engkau bisa menghitung hari-hari. Sama sebenarnya dengan saya. Saya pun juga harus sadar bahwa hidup saya ini juga tidak akan selamanya seperti ini. Bisa jadi berubah. Tetapi dalam kondisi yang terburuk sekalipun, kamu dan saya ini bersama dengan Allah. Itu yang akan menguatkan iman. Itu yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera. Sehingga tidak ada satu ketakutan, kengerian. Wah nanti jangan-jangan, tidak. Karena kita bersama dengan Tuhan. Saudara, saya kira ini menjadi penting dalam hidup kita, saudara. Puji Tuhan kalau kita akan sehat terus, puji Tuhan. Tapi ketika satu waktu kita didiagnosis, lalu kita mengalami sakit, kita mengalami kondisi yang buruk, bukan berarti hidup kita ini sia-sia. No. Itu justru mengajak untuk kita sadar bahwa kita dikasih Tuhan. Apakah kasih Tuhan berubah ketika keadaan hidup kita berubah? Tidak. Apakah hidup kita lebih diperkenan ketika dalam keadaan baik, lalu dalam keadaan buruk Tuhan tidak berkenan kepada kita? Tidak. Jadi hidup kita bersama dengan Allah. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa hidup dikasih dan diperkenan Allah adalah hidup dalam kemuliaan Allah. Wah, ini menarik sekali, saudara. Mari kita perhatikan di dalam Injil Markus pasal 9. Saudara, Injil Markus pasal 9, kalimat yang diucapkan pada saat Yesus dibaptiskan keluar dari air itu, kembali diucapkan oleh Allah Bapa. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Ini peristiwa Yesus dimuliakan ya di atas gunung itu. Melalui perjumpaan antara Yesus dengan Musa dan Elia di dalam kemuliaan, terang yang berkilau-kilauan yang disaksikan oleh Yohanes, oleh Yakobus, dan oleh Petrus. Dan setelah peristiwa kemuliaan itu, ada suara lagi, saudara, di dalam ayatnya yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, ini penegasan di dalam kemuliaan Kristus. Tapi kemuliaan untuk apa? Kemuliaan untuk mempersiapkan para murid melihat penderitaan Kristus di kemudian hari. Karena setelah Yesus dimuliakan itu, ya di dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam Markus 9 ayat 30, itu Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Bahwa dia, ya di dalam ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara, Yesus dimuliakan melalui penegasan bahwa inilah anakku, dengarkanlah dia. Yesus dikasihi dan diperkenan oleh Allah. Yesus bersama dengan Allah. Yesus di dalam kemuliaan Allah. Tetapi di dalam kemuliaan itu justru penderitaan yang terjadi. Jadi Yesus mengalami satu peristiwa yang paradoks.
Di satu sisi Yesus betul dimuliakan, tetapi Yesus di satu sisi sedang direndahkan serendah-rendahnya, yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, ini memberikan satu gambaran yang jelas tentang iman kita kepada Kristus, bahwa hidup kita ini dikasih dan diperkenan, itu bukan identik dengan keadaan yang baik-baik saja. Harta semakin bertambah, berlimpah ruah, jabatan semakin tinggi. Bukan. Tetapi di dalam keadaan yang buruk, seburuk apapun, justru di situ kemuliaan Tuhan ingin dinyatakan. Maka itu Yesus setelah dimuliakan, justru Yesus berkata kepada para murid, tunggu ya, nanti waktunya aku akan dianiaya, aku akan menderita, aku akan dibunuh. Yesus tahu itu, saudara. Saya kira ini penting, saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan ini secara pribadi saya disadarkan bahwa tiba waktunya saya akan meninggalkan dunia ini. Saya akan mati, saudara. Tiba waktunya. Dengan cara seperti apa? Saya tidak tahu. Tetapi justru dengan kondisi yang itu menyadarkan kepada saya secara pribadi bahwa dalam situasi apapun, sesulit apapun hidup, dalam kondisi apapun, ternyata justru itu kesempatan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan pribadi, saudara, tetapi kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau ajarkan. 2024 menjadi arena kasih Tuhan itu semakin berlimpah ruah dalam hidup kita. Sehingga pada saat ini pergumulan apapun yang kita alami, biarlah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup saya adalah anak-anak Allah. Saya tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi saya ditentukan oleh kasih daripada Allah. Sehingga walaupun orang lain menghina, walaupun orang lain mengucilkan kita, walaupun orang lain berlaku apapun terhadap kita, bahkan ketika kita mengalami sakit, penyakit, dan seterusnya, bahkan kita ini mengalami satu kondisi di dalam hidup ini, ada satu kesadaran bahwa untuk apa saya hidup di dunia ini. Justru pada saat itulah Tuhan ingin membukakan hati kita bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperkenan hidup kita. Itulah yang akan memberikan kepada kita penguatan untuk kita semakin mengenal Allah. 2024 Tuhan bentangkan waktu ke depan. Melalui keadaan baik kita semakin mengenal Allah yang baik. Bahkan juga melalui keadaan yang buruk kita masih semakin melihat Allah yang baik. Dan itulah yang akan menolong kita untuk tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita. Sehingga sebagai keluarga, sebagai suami istri, kita tidak mudah untuk saling menyalahkan, saling memojokkan. Karena kita tahu bahwa dalam segala keadaan, kita adalah orang-orang yang dikasihi dan diperkenan oleh Allah. Apapun itu, kondisinya seperti apapun itu, kita boleh tetap menikmati kebersamaan dan kemuliaan Allah. Selamat mempersiapkan dan menikmati perjalanan hidup melalui perjamuan kudus yang sebentar kita akan terima. Tuhan meneguhkan kita. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2024. Kita tidak tahu kesehatan kita sejauh mana. Secara ekonomi, pekerjaan, jabatan, atau apapun, kita tidak tahu. Mungkin saat ini kita sudah menyiapkan
secara ekonomi, kita sudah menyiapkan, kita sudah memanage dengan baik. Tetapi kita tidak tahu apakah itu akan menjamin hidup kita akan terus dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada sesuatu pun yang pasti di dalam dunia ini. Segala sesuatu bisa berubah. Ekonomi politik di negeri ini pun, situasi keamanan juga sewaktu-waktu bisa berubah. Kesehatan kita juga bisa berubah. Maka itu kita membutuhkan iman yang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah di dalam iman kepada Kristus, yaitu orang-orang yang dikasihi Allah dan diperkenan oleh Allah. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus menyiapkan hati kami masing-masing untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Sehingga perjamuan kudus ini memperbaharui, meneguhkan iman kami untuk kami hidup di dalam sebuah kesadaran bahwa kami adalah orang yang dikasihi dan diperkenan Allah. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman kami, mereka yang sakit. Kiranya Tuhan teguhkan iman, Tuhan hiburkan. Demikian juga kami memohon belas kasih kesembuhan dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu dalam keadaan apapun, biarlah iman dari jemaat-Mu semakin kokoh di dalam firman-Mu. Sehingga di dalam menjalani segala keadaan di tahun 2024 ini, boleh berjalan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam persiapan pemilu. Kiranya Tuhan menaungi bangsa kami dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam segala keadaan, biarlah kami percaya bahwa kami bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami ada di dalam kemuliaan Allah. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, apakah ada di antara jemaat yang hadir pada hari ini yang baru pertama kali hadir di
beribadah di GKI Dharma Permai? Oke. Diinformasikan kepada segenap anggota jemaat GKI Dharma Permai bahwa kelas katekesasi angkatan baru semester 1 periode Januari sampai Juni 2024 akan dimulai pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 19.00 sampai 21.00 di ruang rapat utama lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas katekesasi ini sebagai persiapan untuk mendapatkan pelayanan sakramen baptis kudus atau mengaku percaya, CD, dapat segera mendaftarkan diri di kantor gereja atau melalui hotline gereja. Diberitahukan juga kepada jemaat bahwa pada tanggal 28 Januari akan dilangsungkan ibadah di Bapos Driorejo. Diundang bagi jemaat bisa mengikuti ibadah di Bapos Driorejo. Tiba saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 37 ayatnya ke-5 sampai 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari kita mengiring dengan pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang
korban sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Ini kami menyerahkan persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Beri hikmat bagi majelis jemaat di tempat ini ya Tuhan dalam mengelola keuangan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bisa turun. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh, bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.